Setiap kali kamu memakai Wi-Fi di rumah, mengirim pesan, atau membuka website, kamu sedang memanfaatkan jaringan komputer. Di video ini, kita akan memahami cara kerja dasarnya dengan contoh yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Secara sederhana, jaringan komputer adalah sistem yang menghubungkan dua perangkat atau lebih agar bisa saling bertukar data melalui media transmisi tertentu. Perangkat itu bisa berupa komputer, laptop, ponsel, printer, server, atau perangkat jaringan lain yang bekerja dalam satu hubungan komunikasi. Tujuan pertamanya adalah resource sharing, artinya beberapa pengguna bisa memakai sumber daya yang sama seperti printer, penyimpanan, atau koneksi internet. Tujuan berikutnya adalah komunikasi. Jaringan memungkinkan pesan email, panggilan video, dan pertukaran file terjadi dengan cepat antar pengguna. Lalu ada akses informasi. Dengan jaringan, pengguna bisa membuka data, aplikasi, dan layanan digital dari lokasi yang berbeda selama tetap terhubung. Agar sebuah jaringan bisa berjalan, ada 3 komponen utama yang perlu kita kenali, yaitu node, link, dan protokol. Node adalah titik yang mengirim, menerima, atau memproses data. Contohnya komputer, server, printer, jaringan, router, atau switch. Link adalah jalur yang menghubungkan node. Link bisa berupa kabel seperti UTP dan fiber optik atau nirkabel seperti Wi-Fi. Protokol adalah aturan komunikasi antar perangkat. Protokol menentukan bagaimana data dikemas, dikirim, diterima, lalu dipahami dengan benar. Salah satu cara paling umum untuk mengelompokkan jaringan adalah berdasarkan luas wilayah yang dicakupnya. Dalam pembahasan dasar, kita biasanya mengenal 3 kategori utama, yaitu LAN, MAN, dan WAN. Perbedaannya terutama terlihat pada jangkauan, kebutuhan infrastruktur, dan fungsi jaringan dalam melayani pengguna. LAN adalah Local Area Network, yaitu jaringan dengan jangkauan kecil seperti satu ruangan, satu rumah, satu laboratorium, atau satu kantor kecil. Karena area cakupannya terbatas, LAN biasanya memiliki kecepatan tinggi dan pengelolaannya lebih mudah dibanding jaringan yang lebih luas. Di rumah, misalnya laptop, ponsel, smart TV, dan printer bisa terhubung ke router yang sama untuk berbagi internet dan file. Di sekolah atau kampus, LAN sering dipakai untuk menghubungkan komputer di laboratorium agar dapat mengakses server, printer, atau penyimpanan bersama. Dalam banyak kasus, LAN juga bersifat privat, artinya jaringan ini biasanya dimiliki dan dikelola oleh individu, sekolah, atau perusahaan itu sendiri. Jadi kalau kamu melihat jaringan yang cepat, lokal, dan dipakai dalam area terbatas, besar kemungkinan itu adalah LAN. Di atas LAN ada MAN atau Metropolitan Area Network. Jaringan ini menghubungkan beberapa LAN dalam cakupan yang lebih luas, biasanya satu kota atau kawasan metropolitan. Bayangkan beberapa gedung kantor, kampus, atau cabang layanan yang masing-masing punya LAN sendiri, lalu semuanya disambungkan menjadi satu sistem yang lebih besar. Untuk menjaga koneksi tetap stabil pada jarak menengah, MAN sering memanfaatkan infrastruktur berkapasitas tinggi seperti fiber optik. Contoh yang mudah dibayangkan adalah jaringan antar cabang bank dalam satu kota atau jaringan kampus yang tersebar di beberapa gedung. Dibanding LAN, MAN melayani area yang lebih luas, tetapi MAN belum sebesar WAN yang bisa menembus banyak kota atau negara. Jadi kunci MAN ada pada fungsi penghubung antar jaringan lokal dalam satu wilayah perkotaan. WAN adalah Wide Area Network, yaitu jaringan yang mencakup wilayah sangat luas, mulai dari antar kota sampai lintas negara dan benua. Berbeda dari LAN dan MAN, WAN biasanya bergantung pada infrastruktur publik atau operator, karena jarak yang ditempuh jauh lebih besar. Infrastruktur itu bisa berupa jaringan fiber jarak jauh, pusat data, menara komunikasi, satelit, hingga kabel bawah laut.
Dengan WAN, perusahaan dapat menghubungkan kantor pusat dan kantor cabang di banyak daerah, bahkan di negara yang berbeda. Contoh, WAN terbesar yang kita gunakan setiap hari adalah internet. Internet menghubungkan miliaran perangkat di seluruh dunia. Jadi, semakin luas cakupan jaringan dan semakin kompleks infrastrukturnya, semakin dekat kita pada konsep WAN. Setelah memahami jenis jaringan berdasarkan cakupan, sekarang kita masuk ke konsep topologi jaringan. Topologi adalah pola atau struktur yang menunjukkan bagaimana perangkat dalam jaringan ditata dan bagaimana hubungan antarnya dibentuk. Konsep ini penting karena susunan jaringan akan memengaruhi kemudahan instalasi, pengelolaan, kinerja, dan ketahanan saat terjadi gangguan. Secara umum, topologi bisa dilihat dari dua sisi, yaitu topologi fisik dan topologi logis. Topologi fisik berfokus pada bentuk nyata jaringan. Yang dilihat adalah letak perangkat, susunan kabel, dan bagaimana semuanya terhubung secara kasat mata. Kalau kamu melihat switch di tengah ruangan lalu kabel menjalar ke banyak komputer, itu adalah gambaran topologi fisik. Topologi logis berbeda. Fokusnya bukan pada bentuk kabelnya, tetapi pada jalur aliran data dan aturan komunikasi yang dipakai perangkat. Artinya, dua jaringan bisa tampak mirip secara fisik, tetapi cara data bergerak di dalamnya bisa berbeda secara logis. Jadi, topologi fisik menjawab bagaimana jaringan dipasang, sedangkan topologi logis menjawab bagaimana data melintas di dalam jaringan itu. Mari mulai dari topologi fisik bus. Pada topologi ini, semua perangkat terhubung ke satu jalur utama yang disebut backbone. Keunggulan bus adalah kebutuhan kabelnya relatif hemat. Namun, jika backbone utama bermasalah, komunikasi banyak perangkat bisa ikut terganggu. Berikutnya ada topologi star. Dalam topologi ini, setiap perangkat terhubung ke satu perangkat pusat, biasanya switch atau hub. Star sangat populer karena mudah dikelola dan mudah dikembangkan. Jika satu kabel ke satu perangkat putus, perangkat lain biasanya tetap berjalan normal. Lalu ada topologi ring, yaitu susunan perangkat yang membentuk lingkaran. Data bergerak melewati jalur yang saling terhubung secara berurutan. Kelemahan ring ada pada ketergantungan antar titik. Jika satu node atau sambungan gagal, aliran komunikasi bisa terganggu. Jadi, pemilihan topologi fisik selalu berkaitan dengan kebutuhan biaya, kemudahan pengelolaan, dan toleransi terhadap gangguan. Sekarang kita beralih ke topologi logis, yaitu cara data bergerak dan diproses dalam jaringan. Pada model broadcast yang umum pada Ethernet, data dikirim ke jaringan dan setiap node akan memeriksa apakah paket itu ditujukan untuk dirinya atau tidak. Kalau alamat tujuan tidak cocok, node akan mengabaikan paket itu. Kalau cocok, data akan diproses. Dalam sistem broadcast, ada kemungkinan dua perangkat mengirim pada saat yang hampir bersamaan. Inilah yang dikenal sebagai collision. Topologi logis lain adalah token passing. Di sini, hak untuk mengirim data diberikan secara bergiliran melalui token yang beredar. Hanya perangkat yang sedang memegang token yang boleh mengirim. Mekanisme ini membantu mengatur giliran dan mengurangi tabrakan data. Jadi, broadcast menekankan penyebaran paket ke jaringan, sedangkan token passing menekankan kontrol giliran kirim data. Mari kita ringkas. LAN mencakup area kecil, MAN menghubungkan beberapa jaringan dalam satu kota, dan WAN menjangkau wilayah sangat luas hingga global. Node adalah perangkat yang terlibat dalam komunikasi, link adalah jalurnya, dan protokol adalah aturan yang membuat pertukaran data berjalan tertib. Topologi fisik membahas susunan nyata perangkat dan kabel. Topologi logis membahas bagaimana data bergerak di dalam jaringan. Kalau kamu ingat cakupan jaringan, komponen utama, dan perbedaan dua jenis topologi itu, kamu sudah memegang inti dasar jaringan komputer.
Memahami klasifikasi jaringan dan topologinya membantu kita melihat mengapa setiap jaringan dirancang berbeda sesuai kebutuhan, skala, dan cara kerjanya. Dari sini, kamu sudah punya fondasi yang kuat untuk melangkah ke materi perancangan jaringan yang lebih efisien dan aman. Teruskan belajar, karena pemahaman dasar inilah yang akan memudahkanmu membaca dan membangun jaringan dengan lebih percaya diri.